Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan dalam keadaan beriman kepadanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan keistiqomahan serta kesehatan, sehat walafiat dan semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah sampaikan, Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan untuk semua umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, melanjutkan surat Hud, dimulai dari ayat 109 sampai ayat 117, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya. Di ayat 108 yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati. Sebelumnya wa ammal ladzina syaqu, ya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang malang, yang mendapatkan nasib yang buruk, maka yang ditakdirkan oleh Allah demikian, maka akan berada kekal dalam api neraka, ya. Lahum fiha zafirun wa syahid. Di sana mereka akan mendapatkan siksaan, atau mereka akan mendengarkan suara zafir dan juga suara syahiq. Suara zafir dan syahiq yang merupakan suara api neraka, ya. Bisa jadi juga suara eh, panasnya api neraka yang terdengar seperti bunyi keledai yang meringkik. Kemudian khalidina fiha ma damas samawati wal ard. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan madamatis samawati wal ard, ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dulu untuk menyatakan sebuah kekekalan. Illa masya rabbuk, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, yaitu kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, namun setelah dilakukan hisab terhadapnya sekian lama, sekian miliar tahun mungkin, lalu mereka pun dapat pengecualian dari Allah masuk ke dalam surga, dan mereka adalah orang-orang yang masih memiliki sedikit keimanan kepada Allah di dalam hati mereka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dan sesungguhnya Tuhanmu maha mengerjakan terhadap apapun yang dia kehendaki. Allah maha berkehendak, Allah maha melakukan apapun yang ingin Allah lakukan, maka tiada yang bisa membantah, tiada yang bisa memprotes, dan tiada yang bisa menghalangi apapun yang ingin dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun sebaliknya orang-orang yang telah ditakdirkan menjadi orang-orang yang berbahagia, maka fafil jannati, maka mereka akan masuk ke dalam surga, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya, madamatis samawati wal ard. Ya, sama dengan yang tadi kita sampaikan, ungkapan orang Arab untuk mencatatkan keabadian suatu hal. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan kalian, yaitu adanya orang-orang yang seharusnya dia masuk surga, kemudian singgah dulu, transit dulu di dalam api neraka untuk beberapa waktu lamanya. Ata'an ghaira majzuz. Pemberian Allah kepada orang-orang yang berbahagia itu berupa surga. Di dalamnya nanti akan Allah berikan ata'an ghaira majzuz, karunia yang tiada akan terputus-putus selama-lamanya. Maka di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula." Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi miryatin, berada dalam keraguan-raguan, ya, mimma ya'budu haula, dari apa-apa yang disembah oleh orang-orang tersebut. Artinya jangan ragu di sini bukan berarti jangan eh,
kemudian malah merasa yakin begitu ya, enggak. Jadi jangan sampai apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah tersebut membuat engkau menjadi ragu untuk melanjutkan dakwahmu ya. Artinya Allah meminta nabinya untuk tetap berpegang teguh, istiqamah, tidak mundur barang selangkah pun untuk terus mendakwahi akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taku fi miryatin. Maka jangan sampai engkau menjadi ragu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang mereka sembah berupa berhala-berhala, yaitu orang-orang musyrik dulu di Makkah ya. Ma ya'buduna illa, tidaklah mereka sembah itu, tidaklah mereka menyembah sesembahan mereka, berhala-berhala mereka tersebut, illa kama ya'budu aba'uhum, kecuali sebagaimana yang dulu disembah oleh bapak-bapak mereka min qablu, sebelum mereka. Jadi itu bukan perkara baru. Memang dulu perbuatan menyembah berhala itu sudah mereka warisi dari ayahnya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya. Jadi bukan perkara sesuatu yang aneh, mengherankan, karena memang itulah tradisi mereka dari dulu. Namun demikian Allah meminta nabinya untuk tidak mundur barang selangkah pun di dalam menjalankan misi dakwahnya. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum. Ya. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, pasti akan menyempurnakan bagi mereka nasibahum, jatah mereka, bagian mereka. Ghaira manqus, tidak akan dikurangi sama sekali. Nah, bagian di sini Bapak dan Ibu maksudnya oleh ulama tafsir atau ahli takwil, ada yang mengartikan nasib di sini adalah baik rezeki mereka dalam hal yang baik-baik, demikian juga keburukan-keburukan yang akan mereka terima. Maka itu sifatnya ghaira manqus, tidak akan dikurangi sama sekali. Betul mereka orang musyrik, betul mereka ingkar kepada Allah, tapi nasib mereka, bagian hidup mereka, takdir yang sudah Allah berikan kepada mereka berupa kebaikan, harta, ya, keturunan, dunia lah secara umum, maka itu akan disempurnakan oleh Allah untuk mereka. Akan disampaikan ajal mereka sebelum atau setelah semua apa yang menjadi jatah mereka di dunia ini mereka ambil semuanya. Dan sebaliknya juga demikian. Apa yang akan menjadi jatah mereka berupa hisab, berupa azab, berupa hukuman dari Allah, semuanya itu juga akan disempurnakan oleh Allah, ghaira manqus. Tidak dikurangi sedikit pun, tidak dikurangi sama sekali. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya kembali Allah memberikan tasliyah ya, tasliyah atau hiburan atau motivasi kepada nabinya di dalam menghadapi penentangan daripada kaumnya, yaitu orang-orang kafir di Makkah. Dengan Allah sampaikan kembali, Allah ulangi kembali cerita tentang nabinya Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba. Dan sungguh betul-betul kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitaba, sebuah kitab, yaitu kitab Taurah ya. Sama keadaannya dengan Nabi Muhammad, juga diberikan Al-Quran. Nah, sebelumnya juga Nabi Musa diberikan Al-Quran, diberikan kitab oleh Allah, yaitu kitab Taurah. Fakhtulifa fihi. Lalu mereka juga berselisih tentang kitab tersebut. Mereka selisihi, mereka ingkari, mereka dustakan, ya. Mereka cari-cari pertanyaan yang mengada-ngada. Begitu dulu perbuatan umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa yang kau alami hari ini sebetulnya telah dialami oleh nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu bersedih, tidak perlu gentar, tidak perlu mundur ke belakang di dalam menjalani perintah Allah berdakwah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalaulah bukan karena ada suatu ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, ya, yaitu Allah telah tetapkan takdir kapan mereka akan diwafatkan, kapan mereka akan dibinasakan, ya. Takdir Allah yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati kehidupan sebagaimana yang telah Allah tetapkan, maka laqudiya bainahum, tentu pasti telah diputuskan untuk mereka, untuk diturunkan kepada mereka hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang itu tidak dilakukan karena sudah ada suatu ketetapan yang mendahului hal tersebut. Ya.
Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum. Kalaulah bukan karena ada suatu ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, maka tentu sudah ditetapkan untuk mereka. Sudah ditetapkan hukuman hisab ya yang Allah janjikan untuk mereka. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Cuma wa innahum, mereka itu sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu lafi syakkin minhu. Mereka ragu terhadap kedatangan janji Allah tersebut. Mereka tidak percaya atau ragu. Kemudian juga murid, bimbang terhadap apa-apa yang engkau sampaikan dari wahyu wahyu Allah dalam Al-Quran, yang diantaranya memberikan kabar pertakut akan datangnya azab Allah, iqab Allah kepada orang-orang yang mendustakan agamanya, orang-orang yang menentang dakwah nabinya, orang-orang yang terus berada di dalam kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lafi syakkin. Sesungguhnya mereka dalam keraguan, tidak percaya ya. Minhu, daripadanya, daripada Alkitab tersebut, murib, dan juga merasa bimbang. Wa inna kullan, dan seterusnya, wa inna kullan, dan sesungguhnya masing-masing, ya. Wa inna kullan lamma. Ini dua kalimat yang bersambung sebetulnya Bapak Ibu, dan harus kita terjemahkan begini. Dan sesungguhnya masing-masing sungguh betul-betul pasti akan disempurnakan untuk mereka oleh Tuhanmu, wahai Muhammad, pekerjaan-pekerjaan mereka. Artinya balasan-balasan terhadap pekerjaan mereka di dunia. Jadi di sini Allah mengabarkan kepada nabinya Nabi Muhammad, menghibur nabinya ya yang merasakan barangkali sesak dadanya, sedih perasaannya menghadapi perlawanan atau penentangan daripada kaumnya orang-orang musyrik di Mekah. Maka kata Allah, wa inna kullal lamma, maka sesungguhnya masing-masing manusia itu tanpa terkecuali sungguh betul-betul pasti akan disempurnakan oleh Tuhanmu a'malahum, balasan atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya dia itu Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang mereka kerjakan maha mengetahui, maha melihat. Tidak ada yang luput barang satu zarrah pun, satu biji ataupun atom pun dari pandangan Allah, dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya sampailah kita kepada ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan syayyabatni Hud. Sungguh salah satu ayat di dalam surat Hud telah membuat kepalaku banyak beruban, kata Rasulullah. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Hud ayat 112 ini, di mana Allah mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Ya, Allah perintahkan kepada nabinya yang ketika beliau menjalani perintah dakwah di Makkah dengan segala macam ujian, cobaan, ya, intimidasi, bully, bahkan juga ada siksaan fisik ya kepada beliau dan kepada para sahabatnya, maka tentu secara manusiawi ada semacam perasaan sedih, perasaan khawatir, perasaan tidak percaya diri lagi begitu ya, atau takut yang mendera perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah gunanya Allah sampaikan cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Allah. Cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, tentang Nabi Saleh, apalagi tentang Nabi Lut ya, tentang Nabi Syuaib, tentang Nabi Musa, yang semuanya melalui perjuangan yang sangat berat di dalam berdakwah. Yang semuanya juga menghadapi kaum yang bahkan lebih jahat lagi ya, lebih keras kepala lagi, lebih zalim lagi dibanding kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah sampaikan, bukankah semua nabi-nabi tersebut ditolong oleh Allah? Semua nabi dan rasulnya tersebut dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan bukankah semua orang yang menentang mereka, mendustakan mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi nabi sedikit pun untuk mundur ya daripada dakwah yang diperintahkan kepadanya. Maka Allah katakan setelah semua cerita disampaikan, lalu Allah perintahkan nabinya, fastaqim, istiqamahlah engkau wahai Muhammad, jangan mundur, jangan gentar, jangan patah semangat dan kehilangan motivasi di dalam berdakwah. Fastaqim kama umirta. Nah, tentu secara manusiawinya berat bagi Rasulullah, ya,
diperintahkan oleh Allah untuk terus istiqamah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Jadi makanya kata Nabi, syayyabatni Hud. Surat Hud atau salah satu ayat yang terdapat dalam surat Hud telah membuat kepalaku beruban. Karena berat sekali Rasulullah menerimanya. Jadi bukan terpaksa ya. Karena memang secara manusiawi apa yang dialami oleh Rasulullah daripada umatnya itu, orang-orang musyrik itu sangatlah berat. Namun demikian di lain sisi beliau harus terus menjalaninya. Diminta istiqamah oleh Allah. Maka tentu sedikit banyak memberikan dampak kepada fisik beliau, bahkan juga kepada psikis beliau ya. Sampai-sampai rambut beliau cepat beruban karena memikirkan dakwah agama Allah ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan wahai Muhammad, wa man taba ma'ak, dan demikian juga diperintahkan oleh Allah untuk beristiqomah orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, yaitu para sahabat. Diperintahkan juga untuk beristiqomah di dalam agama Allah. Wala tatghaw, dan jangan sampai sekali-kali engkau melakukan perbuatan yang melampaui batas. Meninggalkan dakwah ya, atau bahkan sampai condong masuk kepada kemusyrikan, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti ritual ajaran mereka, maka Allah wanti-wanti nabinya dan para pengikutnya, wala tatghaw. Jangan sampai kalian melampaui batas, sampai kalian lalai dan kemudian akhirnya melakukan apa yang mereka lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, dengan apapun yang kalian kerjakan, dia maha melihat. Jadi ini ayat yang dikatakan oleh Rasulullah, Bapak dan Ibu, ayat yang membuat kepala beliau cepat beruban ya. Karena berat sekali memang perintah ini dan ini perintah untuk kita semua untuk beristiqamah ya. Makanya doa kita dalam sholat adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus ya. Karena memang keistiqamahan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah mengatakan Tuhannya Allah, kemudian dia beristiqamah dengan pernyataannya tersebut, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, atau alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turunlah kepada mereka para malaikat-malaikat Allah sambil mengatakan kepada mereka, janganlah lagi kalian merasakan takut dan jangan lagi kalian merasakan sedih. Itu kalau seseorang sudah bisa istiqomah di dalam kehidupannya. Ya. Istiqomah di sini tentu mencakup semua aspek Bapak dan Ibu. Aspek akidah, ya. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam tauhid, senantiasa menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah, tidak sedikit pun dan sekalipun melenceng. Ya, mungkin hari ini seseorang istiqomah, tapi besok begitu ditimpa suatu ujian, mungkin dagangannya mulai tidak laris ya, atau mungkin ada di antara kita yang saudaranya atau anaknya yang sudah berumur belum dapat jodoh, apalagi misalkan, atau mungkin untuk membuat kelanggengan rumah tangganya, lalu lama-lama lemah iman, mulai mau pergi ke dukun misalkan, pergi ke orang pintar, menerima jimat, pelaris dan lain sebagainya. Nah, ini berarti tidak istiqomah di dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah untuk istiqomah untuk menjalani kehidupan kita ini dengan keyakinan tauhid yang murni dan bersih sampai akhir hayat kita. Kemudian juga istiqomah dalam ibadah. Ya. Hari ini sholat, besok tetap sholat, lusa tetap sholat. Hari ini puasa, selepas Ramadan tetap kita jalankan ibadah puasa, minimal yang sunnah-sunnah ya. Hari ini berzakat, bersedekah, setelah puasa kita tetap biasakan bersedekah dan berzakat. Hari ini kita sudah bisa menjadi pribadi yang baik, menjauhi perkataan yang kotor, ghibah, namimah, fitnah, maka selepas Ramadan pun juga kita mengupayakan kita jauh daripada hal yang demikian. Intinya itulah yang maksud dengan istiqamah, ya, tetap tegak lurus. Meskipun tentu sebagai manusia, karena ada syaitan, ada iblis yang tidak akan rela melihat kita istiqamah, sesekali kita akan tergelincir, sesekali kita akan kepleset. Namun, ketika kita tergelincir dan terpleset tersebut, maka ketika kita taubat, ketika kita beristighfar kepada Allah dan kembali masuk ke dalam jalan yang lurus tersebut, maka insya Allah
semua itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu." Dan jangan engkau cenderung atau condong kepada orang-orang yang zalim, ya. Jangan engkau cenderung atau condong, artinya jangan dekat-dekat dengan mereka, jangan bermesraan dengan mereka. Jangan terima permintaan mereka. Yang pernah satu kali diminta supaya adil, ya, supaya kondusif dan harmonis suasana di Mekah, maka ada yang menawarkan dari orang-orang kafir tersebut supaya harmonis hubungan 1 bulan mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, dan mereka meminta 1 bulan berikutnya Nabi Muhammad juga diminta menyembah Tuhan mereka, sehingga terasa adil dan kehidupan akan terasa harmonis, saling menghormati dan seterusnya. Maka Allah ingatkan nabinya dan para sahabat, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan sedikit pun kalian condong atau cenderung kepada orang-orang yang zalim tersebut, yaitu orang-orang musyrik. Zalim di sini adalah kemusyrikan, ya. Kalau itu sampai terjadi, fatamassakumun naru, maka niscaya kalian akan disentuh oleh siksaan api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya. Dan kalau itu sudah terjadi, kalian sampai syirik, maka tidak ada yang bagi kalian dari selain Allah akan menjadi penolong. Tidak ada yang bisa menolong kalian selain daripada Allah. Namun sayang, Allah itu sendiri tidak akan menolong karena kalian telah mempersekutukannya. Tsumma la tunsarun. Kemudian kalian pun tidak akan dibenangkan, tidak akan ditolong oleh Allah, baik di dunia dan begitu juga nanti di akhirat, di mana tiada zat, tiada kekuasaan yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah mengingatkan nabinya dan para sahabat untuk tidak cenderung dan condong kepada orang-orang yang zalim. Karena takutkah, ya, karena gentarkah, atau karena mungkin tergoda dengan iming-iming mereka dan lain sebagainya, maka Allah wanti-wanti nabinya dan para pengikutnya, karena kalau itu sampai terjadi, maka mereka akan disentuh, akan dilalap oleh siksaan api neraka, dan tidak ada yang bisa menolong mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah pun tidak akan tolong mereka karena mereka telah mempersekutukan Allah. Tsumma la tunsarun, dan kemudian mereka tidak ditolong. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, wa aqimis salata tarafayin nahar, ya. Dan kata Allah, dirikanlah salat, ya, supaya kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan dan keistiqomahan di dalam agamanya, maka dirikanlah salat. Dirikanlah salat tarafayin nahari wa zulafan minal laili. Dirikan solat di antara tepi kedua siang. Maksudnya adalah solat subuh, solat zuhur, dan solat asar. Solat yang berada di antara tepi 2 siang, yaitu antara fajar dengan sore hari sebelum matahari tenggelam. Itu ada 3 solat, yaitu solat subuh, solat zuhur, dan solat asar. Wa zulafam minal laili, dan di permulaan daripada malam, ya, atau di bagian daripada malam. Atau dalam tafsir yang lain ada yang mengatakan bahkan di akhir daripada malam, zulafan itu. Makanya di antara sahabat ada, dan yang dimaksud dengan zulafan minal laili adalah yaitu mendirikan solat maghrib dan solat isya. Itulah solat yang 5 waktu, ya. Di antara para sahabat Rasulullah ada yang mengartikan zulafan minal laili ini adalah akhir daripada malam, sebelum jam 12, ya. Makanya di antara sahabat ada yang mengakhirkan solat isya, ya. Karena itu juga Rasulullah mengatakan, kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan solat isya. Namun sebagian ulama menjelaskan mengakhirkan solat isya ini dengan sengaja tidak boleh melewati jam 12 malam, ya. Tapi kalau memang tertidur atau karena satu dan lain hal, solat isyanya jam 1, jam 2, minimal sebelum azan subuh, maka itu masih dibolehkan, ya. Tapi itu sudah waktu darurat. Tapi waktu yang afdal idealnya sebelum jam 12 malam. Nah, itu kalau tidak memberatkan. Namun karena Nabi khawatir, ya, memberatkan umatnya, tetap Nabi contohkan solat itu sekitar 1 jam, solat isya itu sekitar 1,5 jam atau kurang setelah solat maghrib, ya, sehingga orang-orang bisa istirahat, orang-orang bisa melanjutkan aktivitas yang memang mesti dilanjutkan, dan kemudian setelah itu tidur, ya. Karena kalau solat isya waktunya
ditentukan di akhir jam 10, jam 11, maka dikhawatirkan banyak orang nggak sholat Isya. Sedangkan jam 8 atau setengah 8 saja tidak banyak yang sholat ya. Apalagi kalau diakhirkan sampai menjelang tengah malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat ya di antara kedua tepi siang dan di permulaan malam atau di bagian daripada malam, yaitu sholat subuh, zuhur dan asar. Kemudian wazulafa minal laili, ada dua sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan keburukan atau dosa. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa. Nah, sedikit kita perjelaskan ayat ini Bapak dan Ibu. Al-hasanat yang dimaksud di sini oleh para ulama-ulama ta'wil, sebagian besar mengatakan al-hasanat yang Allah maksud di sini adalah solat yang 5 waktu. Ya. Meskipun ada yang mengatakan al-hasanat di sini adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu yang sebagian ulama mengatakan ahlu ta'wil, itu yang dimaksud dengan al-hasanat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Tapi kita lebih cenderung kepada pendapat yang lebih banyak, yaitu al-hasanat di sini adalah solat yang 5 waktu. Jadi sesungguhnya solat yang 5 waktu itu menghapuskan semua keburukan-keburukan yang terkerjakan di antaranya. Kecuali tentu dosa-dosa besar ya. Jadi antara perbuatan dosa-dosa yang terkerjakan antara subuh ke zuhur, maka ketika kita selesai sholat subuh, kemudian kita beraktivitas, kemudian kita mungkin melakukan perbuatan dosa-dosa, maka ketika kita sholat zuhur, apa yang kita kerjakan berupa dosa dan kesalahan sebelum sholat zuhur tersebut, setelah sholat subuh, itu dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti datang lagi sholat asar. Maka sholat asar menghapuskan semua kesalahan yang kita lakukan antara sholat zuhur dengan sholat asar tersebut. Dan begitu seterusnya. Sholat asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan menuju subuh lagi. Nah, ini banyak sekali dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maksudnya banyak dalilnya, mungkin satu atau dua, tapi berulang-ulang disampaikan oleh banyak sahabat ya, bahwasanya di antara asbabun nuzul ayat ini ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditegakkan hukuman atas dirinya, di mana dia menceritakan suatu kali ya, mungkin kemarin sebelum dia datang, dia telah terjerumus melakukan sebuah perkara asusila ya. Dia tertarik dengan seorang perempuan dan dia goda perempuan itu dengan cara-cara yang tentunya membuat wanita tersebut tergoda. Kemudian di situ dijelaskan akhirnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi tidak sampai melakukan perbuatan zina, ya, memeluknya mungkin ya, menciumnya dan lain sebagainya, tapi tidak sampai melakukan perbuatan zina yang sebenarnya. Maka sahabat ini kemudian teringat dan merasa bersalah dan ingin bertaubat kepada Allah, lalu didatangilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan apa yang telah dia lakukan tersebut. Saya telah lakukan semuanya ya Rasulullah, kecuali perbuatan zina yang sebenarnya. Ya, maka Rasulullah diam saja. Ya, kemudian kata Rasulullah, pergilah engkau. Sesungguhnya apa yang engkau lakukan, ya, termasuk dalam konteks ayat yang mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Maka tindakan Rasulullah SAW ini dilihat oleh beberapa sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat yang lain datang pada Rasulullah dan menanyakan, ya Rasulullah, apakah keputusan yang tadi engkau berikan itu khusus untuk sahabat yang itu tadi saja atau untuk semua umat, untuk kami juga? Maka Rasulullah menjawab, keputusan itu atau ketetapan itu berlaku untuk semuanya dan untuk semua umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi kita pun juga mendapatkan fasilitas ini Bapak dan Ibu. Sesungguhnya solat yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari. Di antara waktu-waktu solat tersebut ya, ma yujtanabul kabair, selama kita menjauhi perbuatan dosa-dosa yang besar ya. Dosa-dosa kecil terhapus dengan sendirinya dengan kita melaksanakan sholat. Tapi tentu sholatnya bukan sholat yang sembarangan. Ya, sholat yang sempurna, wudhunya sempurna, melaksanakannya sempurna, dan juga diupayakan dengan khusyuk. Jadi sholat yang baik, sholat yang berkualitas,
maka itulah solat yang akan menjadi kafarah atas sayiat, keburukan atau dosa-dosa yang kita kerjakan selama satu hari. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikianlah kata Allah, itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Peringatan yang tadi Allah perintahkan nabinya untuk istiqamah, ya, atau sebelumnya Allah juga melarang nabinya untuk tidak, ya, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk istiqamah dan jangan melampaui batas, dan demikian juga Allah perintahkan kepada nabinya supaya tidak condong dan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dan demikian juga Allah perintahkan kepada nabinya untuk menegakkan solat dan juga para pengikutnya. Maka kata Allah, dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasbir. Setelah Allah tadi perintahkan nabinya untuk istiqamah, Allah perintahkan juga untuk bersabar. Wasbir. Ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Ya, dalam istiqamah itu harus diiringi dengan sabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang menyembah Allah dengan ihsan, ya, merasakan bahwasanya Allah itu melihat kepadanya meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Ya, maka kata Allah dalam ayat ini, "Falaula kana", bukankah dahulu, ya, tidak terdapat dari umat-umat yang sebelumnya yang memiliki ulu baqiyah di sini. Kalau dalam tafsir At-Tabari diartikan sebagai orang-orang yang memiliki akal, ya. Orang-orang yang memiliki logika yang sehat. Maka tidaklah ada dari umat-umat terdahulu yang telah berlalu sebelum engkau daripada orang-orang yang memiliki akal, logika yang sehat, ya, yang mana mereka melarang daripada perbuatan kerusakan di atas bumi illa qalila, kecuali sedikit saja dari orang-orang yang kami berikan keselamatan kepada mereka. Jadi maksudnya Allah di sini mengatakan dari dulu, dari zaman umat-umat yang telah berlalu sebelum engkau, wahai Muhammad dan kaummu, sesungguhnya yang beriman dan mau mengambil bagian di dalam melarang kerusakan dari kalangan orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki logika yang sehat, ya, yang melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi itu hanya sedikit saja. Jadi yang ikut melarang dari berbuat kerusakan itu sedikit saja dari kalangan orang-orang yang punya akal. Jadi bahkan dari orang-orang yang punya akal pun hanya sedikit saja yang mau ikut ambil bagian di dalam menolong nabi-nabi Allah dalam berdakwah atau beriman kepadanya. Jadi berarti sebagian besar, ya. Kalau yang bodoh-bodoh sudah jelas nggak ada yang beriman satupun. Yang pintar-pintar, yang logikanya bagus, yang nalarnya hidup, juga tidak banyak yang mau melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan mayoritas mereka juga semuanya ikut kecebur semua satu kolam dengan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dan melakukan kerusakan di atas bumi ini. Kecuali sedikit, ya, daripada orang-orang yang kami selamatkan mereka, yaitu yang selamat bersama Nabi Nuh, beberapa orang saja, bahkan cuma anaknya dan menantunya, beberapa orang daripada umat Nabi Saleh, beberapa orang dari umat Nabi Lut, yang bahkan cuman anak-anak gadisnya saja, ya, yang diselamatkan oleh Allah, dan juga sedikit daripada umat Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan umat Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi maksudnya Allah sampaikan di sini, nggak usah khawatir wahai Muhammad, nggak usah bersedih, nggak usah panik, dan tidak usah gusar bahwasanya sekian lama engkau berdakwah, ya, baru 10 tahun juga, ya, 13 tahun lebih kurang. Nabi Nuh saja dulu berapa? 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya sedikit saja. Nah, ini engkau wahai Muhammad baru 13 tahun. Jangan langsung berpatah arang. Ya, jangan langsung patah semangat dan mundur ke belakang.
Sesungguhnya sebelumnya memang sedikit orang yang beriman itu. Ya, bahkan dari orang-orang yang punya nalar eh, logika yang sehat pun sedikit saja dari mereka yang beriman. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fih, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, mereka memilih untuk mengikuti ma utrifu fih, untuk mengikuti apa-apa yang mereka disenangkan dengannya atau mengikuti kesenangan dunia. Dulu begitu ya, kata kata Allah dalam ini. Dan orang-orang yang zalim yang mempersekutukan Allah memilih untuk bersenang-senang di dunia. Ya, termasuk orang-orang yang bodoh daripada orang-orang musyrik, dan begitu juga orang-orang yang pintar yang punya nalar, para cendekiawannya ya. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan pun nggak beriman. Malah mereka mengikuti jalan orang-orang yang berbuat zalim, ma utrifu fihi, di dalam bersenang-senang padanya. Bersenang-senang di atas kehidupan dunia. Wa kanu mujrimin. Bahkan kata Allah, mereka adalah orang-orang mujrim. Mujrim ini artinya penjahat, kriminalis. Ya Allah sifati orang-orang musyrik ini juga di samping yang zalim, mereka juga mujrimin. Mujrimin artinya adalah pelaku kejahatan kriminal, ya, para pendosa-pendosa. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, maksud Allah menyampaikan ayat ini ya tentu sekali lagi untuk memberikan tasliyah, motivasi, spirit, kekuatan, sokongan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, supaya tetap istiqomah berdakwah. Karena dulu pun demikian fakta dan keadaannya. Hanya sedikit saja yang beriman, bahkan dari sejumlah orang-orang hebat, orang-orang pintar zaman dulu, itu pun juga sedikit saja yang beriman. Apalagi yang bodoh, yang jahil ya, semuanya malah tidak beriman. Jadi kalau itu terjadi hari ini, maka tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bersedih, karena dulu sebelumnya juga terjadi hal yang sama, kata Allah begitu. Orang-orang yang zalim di antara mereka memilih untuk mengambil jalan hidup bersenang-senang dan tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabinya. Wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang kriminal, orang-orang yang berdosa. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pagi ini Allah menjelaskan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad liyuhlikal qura, akan membinasakan suatu kampung yang dibinasakan bizulmin, ya, bizulmin disebutnya dengan zalim. Allah nggak mungkin menghancurkan suatu kaum dengan zalim tanpa sebab dan musabab. Wa ahluha muslihun, selama penduduknya masih berbuat kebaikan. Ya, jadi maksudnya di sini Allah tidak mungkin menghancurkan suatu kaum dengan semena-mena tanpa sebab, ya, sementara penduduk kampung tersebut masih melakukan perbuatan baik. Kalau kita lihat dalam hadis, salah satu hadis, Allah menunda azab suatu negeri. Allah menunda azab suatu negara, suatu kampung, selama di negeri tersebut masih ada orang-orang yang berbuat taat. Masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan, beribadah dengan baik kepada Allah. Jadi orang yang soleh, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, ditunda oleh Allah sekian tahun. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ya, ada di sekitar kita orang-orang baik, orang-orang yang rajin ke masjid, ya, maka kita patut berterima kasih kepada mereka. Kita patut memuliakan mereka, menghormati mereka, karena merekalah yang menjadi sebab ditundanya azab Allah turun kepada kita. Ya, barangkali banyak di antara orang-orang di tempat kita tinggal telah bergelimang dengan dosa riba, misalkan, bergelimang dengan dosa maksiat, ya, mungkin bahkan penyimpangan, zina, perselingkuhan, menipu dalam perniagaan, ya, atau melalaikan sholat. Namun karena masih ada di sana orang-orang baik yang terus melakukan perbaikan, ya, berdakwah, dia suruh orang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah tunda azabnya. Maka ini Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan hancurkan, Tuhanmu tidak akan hancurkan wahai Muhammad suatu kampung dengan semena-mena sementara penduduknya masih ada yang berbuat kebaikan. Nah, ini satu satu takwil ya, satu cara pemahaman. Ada lagi cara pemahaman yang kedua, yang Allah maksud di sini adalah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin
dan Allah tidak akan menghancurkan suatu kampung yang penduduk tersebut melakukan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik ya. Wa ahluha muslihun. Sementara masih ada di antara kaumnya yang melakukan islah atau melakukan perbaikan. Jadi meskipun banyak orang berbuat syirik dalam suatu tempat tersebut, selama masih ada orang di sana yang berbuat keimanan dan ketaatan, maka Allah tunda eh, azabnya terhadap negeri tersebut. Barangkali ini juga yang terjadi bagi penduduk Mekah waktu itu ya. Memang mereka 95% musyrik, mempersekutukan Allah, tapi masih ada 5% di situ Nabi dan para sahabatnya. Sehingga memang belum Allah turunkan azab itu. Dan kan sampai tidak terjadi habis total sama sekali. Karena justru bertambah ya. Di awal-awal cuma 5%, kemudian terus bertambah sampai bahkan akhirnya menjadi mayoritas, bahkan total 100% menjadi muslim. Sehingga orang-orang musyrik Mekah ini tidak sampai mengalami kebinasaan seperti yang dialami oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Meskipun ada yang binasa, tapi binasanya personal ya. Terbunuh, mati pada saat perang Badar, perang-perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Tapi tidak sampai diturunkan seperti musibah Nabi sebelumnya, diberikan gempa, ya, petir, angin, badai topan, banjir, dan lain sebagainya yang membinasakan secara massal. Nah, itu tidak Allah berikan, karena memang di negeri tersebut masih ada orang-orang yang muslihun, ya, orang-orang yang melakukan kebaikan, mendakwahkan agama Allah. Wallahu a'lam, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya pandu sedikit untuk memahami maksud daripada ayat-ayat surat Hud ayat 109 sampai 117 yang kita tadaburi pada pagi hari ini. Masya Allah, besok sudah kita tamatkan insya Allah surat Hud ya, dan kita masuk ke dalam surah ya, yang barangkali banyak di antara kita yang menunggu untuk mentadaburi surah ini, surah Yusuf, yang memang dalam ayat ini, dalam Al-Quran, atau dalam surat ini, di awalnya Allah mengatakan surat Yusuf ini adalah sebaik-baik cerita ya, cerita yang paling indah ya, yang pernah ada di dunia ini. Tidak ada yang melebihi keindahan cerita yang terdapat dalam surat Yusuf yang nanti akan kita tadaburi lusa dan seterusnya insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang sudah memberikan taufik pada kita pagi hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya serta salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.